Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah, teman-teman yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena hidayahnya, karena taufiknya kita kembali bisa bertemu. Kita kembali bisa saling mengingatkan tentang akhirat, bisa menyambung tali silatul ukhuwah untuk melanjutkan pembahasan kita tentang al-iman bil yaumil akhir. Karena iman terhadap hari akhir termasuk perkara yang sangat penting supaya kita semakin yakin bahwasanya hidup kita di dunia ini tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup kita di dunia ini untuk yang maha hidup. Kita tinggal di dunia ini tidak selama-lamanya, tapi yang pasti dunia ini adalah tempat untuk meninggal kita. Jadi supaya kita tidak terlena dan terlalu tertipu dengan dunia, maka kita perlu mengkaji, mengingat-ingat dan meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini masih ada kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Dan di antara iman kepada hari akhir, kita juga harus meyakini tentang adanya surga dan neraka. Setelah kita membahas tentang kematian, kemudian setelah kematian ada kebangkitan, setelah itu kemudian ada padang mahsyar, ada kemudian hisab, timbangan, kemudian di situ ada sirat, kemudian qantarah, maka kemudian ya setelah qantarah maka di situ ada pintu surga. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah, ketika itu saya mendatangi pintu surga, fa astaftihu, kemudian saya minta supaya dibukakan. Dan dalam satu riwayat pintu surga itu luasnya dari Mekah sampai Basrah. Betapa luasnya pintu surga ya. Karena memang surga itu sangat luas sekali. Bahkan surga yang paling rendah kedudukannya lebih luas daripada dunia. Dan insya Allah kita akan membahas tentang surga pada kesempatan yang insya Allah barokah ini. Jadi setelah kita kemudian membahas tentang qantarah, kemudian di situ ada namanya pintu surga yang tidak akan dibuka selama-lamanya kecuali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuknya. Sehingga ketika ditanya, man anta, siapa kamu? Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Ya. Bika umirtu, ya. Bika umirtu, kata pintu surga, ya. Karena engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diperintahkan untuk buka. Wala aftah qablaka ahad, dan saya tidak akan membuka untuk sebelum kamu sama sekali.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang tentang masalah surga. Kita tahu kaum muslimin, kaum mukminin semuanya mengharapkan bisa masuk surga. Dan surga sudah melekat di dalam hati mereka. Jangankan kaum muslimin, jangankan kaum mukminin, para anbiya, para rasul, bahkan nabi yang kedudukannya sangat mulia, yang dianggap sebagai bapaknya para nabi, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Nabi Ibrahim masih berharap surga. Nabi Ibrahim masih berdoa minta surga, dan doanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pewaris. Jadikanlah aku ya Allah sebagai penghuni surga yang dinamakan An-Na'im. Jangankan Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan Nabi kita yang paling mulia, Nabi akhir zaman, Khatimul Anbiya'i wal Mursalin, yang beliau juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, ya. Yang dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha attakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalil. Khalil itu kekasih yang derajatnya tinggi daripada habib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau seandainya saya boleh menjadikan seseorang sebagai kekasihku, lattakhadha, maka saya akan menjadikan, ya, siapa? Abu Bakar, ya. Lattakhadtu Abu Bakar khalilan, maka saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diangkat menjadi kekasih Allah tidak boleh mengambil seseorang menjadi kekasih. Adapun orang lain pengen menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasihnya, maka diperbolehkan. Yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya paling tinggi dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, masih berdoa minta surga. Bagaimana doanya Nabi? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan apapun yang bisa mendekatkan aku dengan surga, baik ucapan, baik amalan. Dan ini selalu dibaca oleh kaum muslimin, ya. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Selalu kita ucapkan, ya Allah, aku minta kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan aku kepada surgamu, baik ucapanku, baik amalku. Ya Allah, jauhkanlah aku kepada neraka dan semua yang bisa, ya, menjauhkanku dari neraka, baik ucapan ataupun amalan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita sebagai umatnya, jamaah yang dirahmati Allah, kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta surga. Makanya Nabi pernah mengatakan Sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumul jannah, maka ketika kalian minta kepada Allah surga, fas'al, maka mintalah al-firdaus al-a'la, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Kenapa? Karena firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah sebetulnya adalah tabiat kaum muslimin mukminin. Kita tahu Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dalam kondisi berada di surga. Dan kita yakin bahwasanya kita ini adalah, ya, anak cucunya Nabi Adam. Sehingga kita tahu tempat yang harus kita tempati awalnya adalah di surga. Makanya semua kaum muslimin harus sadar bahwasanya tujuan kita tidak lain adalah di surga. Maka jangan sampai kita ini lupa jalan pulang. Jangan sampai kita tersesat, tidak bisa kembali ke tanah kelahiran kita. Artinya jalan pulang ke rumah kita yang sebenarnya adalah surga.
Jadi tabiat kita kaum muslimin itu harus rindu akan surga, harus minta surga. Kenapa? Ketika kita di dunia ini dijadikan banyak sekali kesengsaraan, ada namanya kesedihan, ada yang namanya kekesalan. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat dan rindu akan surga. Karena ketika kita sudah masuk surga, itu tidak akan ada kesedihan. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salam berada di surga, ketika Nabi Adam berada di surga, betul-betul diingatkan oleh Allah. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Hei Adam dan Hawa, jangan sekali-kali kamu tertipu sehingga engkau kemudian dikeluarkan oleh iblis dari surga, fatashqa, sehingga kamu akan binasa, sehingga kamu akan sedih. Artinya ketika kita di surga tidak akan sedih, dan ketika kita berada di dunia ini, maka biasa kesedihan itu akan mendatangi kita. Kenapa kita di dunia ini kadang-kadang melihat ada orang sedih, ada orang menangis, bahkan kita sendiri kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia, karena supaya kita ingat kita ini masih di dunia, kita belum di surga, supaya kita ini kangen, rindu dengan surga. Kalau kita di dunia tidak pernah merasakan kesedihan, bahaya, nanti terlena dengan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam Al-Qur'an tadi, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Hei Adam, jangan sekali-kali iblis itu mengeluarkan kamu dari surga. Kalau seandainya kamu dikeluarkan dari surga, maka kamu akan sengsara. Kalau kamu di surga, alla tajua fiha wa la ta'ra, kamu enggak akan lapar. Kamu tidak akan dahaga, kamu tidak akan sengsara, kamu gak akan kepanasan, kamu gak akan kedinginan. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tabiat kita di dunia ini harus kita akui, jamaah. Jadi kalau kita sedih banget, wajar. Kenapa? Karena masih di dunia. Makanya Allah sampai bersumpah dengan 3 kali sumpah. La uqsimu bihadal balad. La uqsimu. Allah bersumpah dengan negeri itu apa? Negeri Mekah. Wa anta hillum bihadal balad wa walidi wa ma walad, dan demi walid, seorang bapak dan yang dilahirkan. Apa isinya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad ada lam taukid, betul-betul kita ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Betul-betul kami ciptakan manusia itu dalam kondisi kepayahan, kesusahan, penderitaan. Jadi kalau kita pengen nyantai di dunia, seakan-akan nikmat terus, gak mungkin. Siapapun dia, baik pejabat ataupun rakyat, baik anak kecil ataupun dewasa, baik kaya atau miskin, siapapun dia, yang namanya di dunia pasti merasakan kesengsaraan, pasti merasakan kesedihan. Kita lihat anak kecil yang masih di perut ibunya kadang-kadang bikin kesusahan kepada siapa? Kepada ibunya. Baru pengen dilahirkan, gak mau keluar, harus disesar dulu, sehingga ibunya merasakan kepedihan, keperihan. Kemudian dia keluar di dunia, menangis jadi-jadinya. Agak besar sedikit, pengen naik sepeda, dia harus latihan sampai jatuh-jatuh. Kepayahan terus-terusan. Terus seperti itu. Kita di dunia ini pasti merasakan payah. Mau yang main game itu sampai kemudian matanya merah, itu sebetulnya payah. Mau ngelihat YouTube sampai mata merah, sampai kemudian sakit, apakah dia nggak capek? Capek. Kita katakan kita duduk di sini, betul capek juga, cuman beda tujuannya, beda balasannya. Selama di dunia pasti merasakan kesedihan. Di sana ada seorang perempuan
yang sudah berumur, sedih, menangis. Kenapa? Menunggu seseorang laki-laki yang jantan, yang gentleman datang melamar, gak datang-datang. Sampai usianya mungkin hampir 40 tahun. Dia merasa sangat-sangat menderita dan nasibnya sungguh-sungguh buruk. Tapi di sisi lain ada seorang perempuan yang nangis gara-gara punya suami. Diomelin suaminya terus-terusan, digamparin, dipukulin. Di sana juga ada seseorang yang sedih, terus-terusan membayangkan bagaimana rasanya punya anak, pengen punya anak. Sampai kemudian kemana-mana ada yang salah jalan, datang ke tempat yang tidak direstui oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Ya. Berbagai cara dia lakukan, merasa di dunia ini sempit padahal luas sekali. Kenapa? Pengen punya anak. Tapi di tempat yang lain ada seseorang yang Masya Allah sedih luar biasa gara-gara apa? Anaknya. Anaknya nakal luar biasa. Mulai sejak kecil menyusahkan orang tuanya sampai besar, ya. Kemudian ikut pergaulan bebas, ya, tersangkut dengan narkoba, sehingga bapaknya, ibunya luar biasa binasanya. Begitulah dunia, terus-terusan seperti itu, ya. Selama masih di dunia, ya. Jadi selama kita masih di dunia tidak ada yang namanya kenikmatan abadi. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya, "Pak, kapan istirahatnya? Kok menuntut ilmu terus, mengajarkan terus?" Ya. Ini Imam Ahmad. Ya. Jawabannya apa? Ya. Istirahatnya ya ketika sudah masuk liang lahat, liang kubur sudah, baru istirahat. Ya. Kenapa? Karena di dunia, mau dia nabi, mau dia siapa saja yang namanya di dunia, pasti akan merasakan kesedihan, penderitaan, kesengsaraan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwasanya kita ini di dunia, supaya kita kangen dengan akhirat, supaya kita kangen dengan surga, yang ketika di surga itu tidak akan ada penderitaan sama sekali. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau melihat kanan, kiri, depan, belakang, semuanya kenikmatan. Enggak ada yang namanya enggak nikmat di dunia. Di akhirat, di surga. Afwan, ya. Jadi kalau sudah masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga yang di dalamnya itu tidak ada rasa khawatir, rasa takut dan rasa sedih, ya. Tidak mungkin, ya. Karena di surga, ya. Tapi ketika masih di, ya, akhirat, ketika masih di dunia, ya, kita tetap akan kemudian sedih. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesedihan, satu yang selalu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nah ini terpompa kalau kita baca ini, teman-teman yang dirahmati Allah. Maka kita juga harus menjadikan ucapan ini, ya, berada di hati kita. Kapan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, gak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya adalah ketika di mana? Ketika beliau itu mendapatkan kesusahan. Ketika beliau mendapatkan kesusahan, beliau mengucapkan kalimat ini. Ketika itu ada perang Khandaq, yang mana ketika itu 10.000 pasukan dari Mekah menyerang ke Madinah. Padahal ketika perang Uhud, sebelum perang Khandaq, pasukan yang berada di Mekah yang akan menyerang Madinah ketika itu cuma 3.000. Dan di Madinah yang bisa ikut perang ketika itu 1.000 orang. Dan itu pun, ya, termasuk orang-orang munafik yang kemudian mereka balik pulang 300 orang. Yang bisa perang cuma 700 melawan 3.000. Setelah selesai perang Uhud dan Nabi masih belum terbunuh, orang kafir Quraisy menyerang lagi dengan berapa? 10.000. Sehingga Nabi kemudian berunding dengan para sahabat. Maka putuskanlah ide yang paling baik yang diambil oleh seorang budak, ya, yang kemudian budak ini dibebaskan, yang namanya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu.
untuk membuat parit. Yang ketika membuat parit ini, kaum muslimin ketika pengen buang hajat aja takut. Saking kenapa? Karena ada 10.000 yang akan menyerang. Ketika itu Nabi mengucapkan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa? Di saat itu Nabi Muhammad sudah sangat lapar juga. Ya perutnya diikatkan, ya di dalamnya ada apa? Diikat, kemudian ada batu-batunya. Dan ketika itu harus membuat parit yang dalamnya 5 meter, panjangnya 5 meter, ya. Jadi lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter, panjangnya sekitar 5 ya kilo. Subhanallah. Di waktu yang sangat ya sangat-sangat sempit. Membuat parit seperti itu supaya apa? Kalau nggak 5 meter, kuda bisa meloncat. Ya. Oleh karenanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga kemudian mengajurkan kita untuk membaca doa ini ketika kita dapat kenikmatan. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita dapat nikmat, jangan sampai kemudian terlalu gembira, Masya Allah kok bisa seperti ini. Padahal sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan doa ini kita ucapkan juga, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan yang nikmat melebihi kehidupan akhirat. Begitu juga ketika ada yang sengsara, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan ya yang melarat ya kecuali masuk neraka. Ya, artinya kemudian buat motivasi kita bahwasanya kita ini tempatnya adalah di surga ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita tidak boleh kemudian terlena dengan dunia, asik mengumpulkan dunia, pengen kemudian mendapatkan kehidupan yang layak di dunia, tapi kemudian kita lupakan kehidupan yang layak di akhirat ya. Kalau bisa kita gabungkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kemudian kita inginkan. Jadi kemudian kalau kita sudah masuk ke surga, kata Allah Subhanahu wa taala ya, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak akan ada rasa sedih, enggak mungkin ada rasa takut ketika di surga. Adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kemudian menceritakan seorang masuk surga, beliau mengatakan ya dalam hadis yang sahih, innakum antasihhu wa la tasqamu abadan. Kalau kalian sudah masuk surga, tidak mungkin kalian itu ya sakit. Kalian akan sembuh, kalian akan sehat selama-lamanya, tidak akan sakit. Gak ada ceritanya kemudian orang di surga ada asam urat ya, atau kemudian kolesterol, nggak akan. Ya. Di sana semuanya sehat-sehat, ya. Semuanya orang sehat. Ya. Wa antahyu fala tamutu abadan, dan kalian itu akan hidup terus, nggak akan mati selama-lamanya. Hidup terus-terusan. Makanya ketika ya orang penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar." Ketika penduduk surga sudah masuk surga, ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, maka du'iyal maut, didatangkan kematian. Ala suratil kabas, ya, dengan bentuk kambing. Kemudian disembelih. Setelah disembelih, apa yang terjadi? Dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kekal selama-lamanya, enggak akan ada kematian. Maka penduduk surga ketika itu bergembira, senang luar biasa. Dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun la mauta fiha. Wahai penduduk neraka, kekal kalian di dalam neraka. Maka mereka sedih. Makanya mereka dicambuk, dihukum, disiksa di dalam neraka. Saking kerasnya siksaan itu, saking dahsyatnya ciptaan itu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap ya kulit-kulit ini kemudian matang, diganti dengan kulit yang baru. Ya, padahal ya kalau sudah gosong mungkin nggak terasa lagi. Ya, sebagaimana kalau sudah hilang betul ya. Di situ ada pori-porinya, kemudian ada yang bisa menjadikan kita ini terasa. Itu kalau sudah gosong, ganti lagi, sampai kemudian mereka berteriak-teriak. Penduduk neraka mengatakan, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, ya, yang menjaga neraka,
perintahkan Tuhan kamu itu untuk membunuh kita supaya selesai. Kenapa? Karena pertama dia minta, berikan saya waktu untuk istirahat. Tetap diadab terus, gak ada istirahat, gak ada. Minta minuman, dikasih sodid, dikasih nana, dikasih kemudian minuman-minumannya. Kemudian minta istirahat, ya sedikit saja, nggak ada, ya. Bal, ya nazid, kita tambah adabnya, ya. Minta diistirahatkan tapi tambah adabnya. Akhirnya terakhir apa? Liyaqdi alaina rabbuk, ya Malik, wahai malaikat, ya perintahkanlah, mintalah pada Rabb kamu, Tuhan kamu untuk membunuh kita. Apa kata malaikat? Qala innakum makithun. Enggak, kalian itu tetap akan berada di neraka selama-lamanya. A'udzubillah min dzalik, ya. Jadi di surga tidak akan ada kematian. Wa antashubbu fala taharamu abadan. Dan kalian semuanya akan selalu muda, tidak akan kemudian tua. Apakah di dunia ini ada orang yang terus muda? Enggak mungkin ada. Meskipun kadang-kadang ada yang mengatakan kita menolak tua, minum obat-obatan, operasi plastik, begini begitu, tetap akan tua. Enggak mungkin tidak tua, ya. Awalnya gagah perkasa, jalannya Masya Allah, suaranya keras, matanya tajam, lari cepat. Kalau sudah usia 70 tahun, sudah tidak gagah lagi, sudah mulai bungkuk, mata sudah rabun, suara sudah kecil, mau lari, jangankan lari, jalan saja susah, ya. Awalnya suka pakai parfum, minyak wangi, kalau sudah 90-70 tahun tidak parfum lagi, tapi minyak angin. Biasanya di sakunya minyak wangi, tapi kemudian bawanya apa? Minyak kapak, ya. Awalnya seneng sate, awalnya seneng gulai. Nah, udah usia seperti itu, mintanya ya biasanya apa? Kalau ada undangan-undangan itu, ya. Kalau dikasih ikan apa, dikasih Jawa gitu ya. Artinya jamaah nggak ada yang tidak, nggak ada yang kemudian muda terus. Di surga Masya Allah mereka semuanya dalam kondisi usianya 30 tahun atau kemudian 33 tahun. Dalam satu riwayat ya, wa antasyufu fala tahrum, dikatakan yadkhulu ahlul jannatil jannata jardan, ya. Jadi penduduk surga masuk ke surga itu dalam kondisi pemuda, ya. Mereka tidak kemudian banyak rambutnya kayak orang tua, jenggotan luar biasa, enggak, tapi mukahhalin abna 30 atau 33. Mereka kebanyakan kalau enggak 33. Ada yang merojekkan 33, ya. Ya, kalau udah 33 ya masih, artinya masih muda, ya segitulah, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah di surga, ya sudah tidak akan sakit, enggak ada pilek, ya. Panu enggak ada, ya. Kemudian muda selama-lamanya, tidak akan kemudian mati, dan kenikmatan di mana-mana, ya. Lihat ya ke kanan nikmat, lihat ke kiri nikmat, lihat ke depan, lihat ke belakang. Jadi disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini terpacu, supaya kita ini selalu teringat, ya, supaya bisa beribadah, supaya kita itu mau kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita. Kadang kita harus perlu kemudian ya memperjelas tujuan kita dan mengikhlaskan niat, supaya kita itu bisa kemudian istiqomah. Di antaranya adalah satu tadi, ya. Supaya kita bisa beribadah istiqomah, di antaranya adalah tentukan tujuanmu dan ikhlaskan niatmu. Tujuan kita ini apa sebetulnya? Semuanya tujuannya tentunya surga. Jangan sampai kita nggak punya tujuan. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, tapi tujuan kita yang paling terakhir adalah surga. Kita mengalami beberapa fase, sudah kita pelajari di iman terhadap hari akhir ini. Ada namanya alam roh, ada namanya alam janin, ada namanya alam dunia, ada namanya alam barzah. Kemudian ada alam ya akhirat. Di alam akhirat ini banyak fase, ya. Yang mana ketika kita di dunia
cuma 60 sampai 70 tahun, sedangkan di akhirat satu harinya seperti khamsina alfasana. Satu hari di akhirat itu seperti 50.000 tahun. Maka jangan sampai kemudian kita terlena. Nah, supaya istiqomah bagaimana? Setidaknya ada 5 kata ulama. Yang pertama, ikhlaskan niat dan tentukan tujuan. Tujuan kita surga. Ibarat kalau kita masih muda-muda, kita lihat anak-anak kita, adik-adik kita yang kemudian keluar dari pesantren atau kemudian liburan. Sekarang banyak yang pengen mendaki gunung. Kenapa kok kamu mendaki gunung? Karena pengen melihat indahnya puncak. Padahal ketika naik itu belum subuh kadang-kadang. Kadang kesandung. Kalau ada musibah dia sabar. Kalau dapat nikmat dia syukur. Kenapa? Karena dia tahu tujuan di atas itu indah. Sedangkan tujuan kita lebih indah daripada itu, yaitu surga. Makanya kaum muslimin itu dibolak-balik ucapannya, kalau dapat musibah sabar, kalau dapat nikmat syukur. Selama dia tahu tujuannya jelas adalah surga, mereka rela manjat sampai tinggi untuk mendapatkan kenikmatan yang besar di puncak. Padahal berat loh. Pernah saya naik satu gunung itu, teman saya ya, karena dia punya penyakit asma, nggak bisa, hampir pingsan ya. Tapi tetap berusaha ya. Yang pertama, kalau mau istiqomah, tentukan tujuanmu yang jelas, yaitu surga, kemudian ikhlaskan niat. Yang kedua ya, tambahkan ilmu. Mana mungkin jamaah kita bisa semangat berilmu kalau nggak punya semangat beribadah, kalau nggak punya ilmu. Orang yang bisa bangun qiyamul lail karena dia tahu keutamaan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah kamu untuk qiyamul lail. Supaya apa? Supaya Allah bangkitkan kamu dalam kondisinya kamu itu baik, tinggi derajatmu. Ya. Kalau dia nggak ngerti keutamaannya, nggak ngerti balasannya, dia nggak akan kemudian semangat. Ada seseorang yang kemudian semangat sholat sunnah fajar. Kenapa? Karena dia paham banget pahalanya besar. Jadi jangan sampai kemudian kita malas sekali mendatangi majelis ilmu, hadir majelis ilmu. Karena kalau kita pengen jadi orang baik, kalau kita pengen jadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, maka berangkatlah menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu menambah ilmu, itu tandanya Allah ingin kita kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah ingin kehendaki dia baik di dunia dan di akhirat, pasti lewat jalan Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Dipahamkan dengan ilmu agama. Yang ketiga ya, dan ini juga penting sekali ya, mari kita cari teman yang baik. Teman yang baik, lingkungan yang baik, sahabat yang baik. Ini bisa menguatkan kita, bisa mendorong kita. Diakui atau tidak diakui, teman itu sangat berpengaruh bagi kebaikan hidup kita ya. Makanya Nabi pernah mengatakan, kalau kamu pengen melihat kualitas agama seseorang, lihatlah sama siapa dia itu berteman. Lihat sama siapa dia berteman ya. Kalau temennya baik-baik, insya Allah dia jadi baik ya. Dikatakan sahib. Sahib itu teman. Li'annahu sahib. Sahib itu teman, sahib itu narik. Seorang teman itu pasti akan menarik. Kalau enggak kamu yang tertarik, dia yang tertarik ya. Jadi teman sangat kemudian menentukan ya. Makanya dalam satu riwayat Nabi juga mengatakan ya, teman yang baik seperti apa? Penjual ya, parfum gitu ya. Ya. Jadi paling tidak kalau nggak dikasih parfumnya dapat apa? Baunya. Ya. Kalau teman yang buruk paling nggak ya kayak pandai besi kata Nabi. Ya. Kalau dia nggak kebakar apinya, paling nggak gosong. Paling nggak ya baunya apa? Ya baunya ya mungkin sangit. Ya. Begitulah ya. Sehingga pepatah Arab mengatakan, alam taro jildal haqiri muqabbalan hina yusahibul Quran. Tidakkah kamu lihat apa? Kulit
Yang hina itu dihormati, dikasih parfum, dipeluk, diletakkan di atas ketika dia berteman dengan Al-Quran jadi sampul. Tapi ketika kamu melihat kulit itu berteman dengan apa? Beduk, dengan kendang, dipukul terus-terusan. Kenapa? Karena temannya apa? Kendang, dipukulin terus. Maka alhamdulillah kita punya komunitas, punya teman-teman yang baik, dan termasuk teman akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan dia yang menguatkan kalau kita lagi futur diajak ayo ngaji. Nah ini ya supaya kita bisa istiqomah. Jadi tentukan tujuan kita, ikhlaskan niat, kemudian perbanyaklah ilmu, perbanyak teman, teman yang apa? Yang baik, Kemudian yang keempat, dan ini juga masya Allah ini berat ya. Artinya kalau kita pengen istiqomah, memang perbanyaklah ketaatan. Diperbanyak taat. Semakin ketaatan kita banyak, semakin dosa kita akan hilang demi sedikit. Kemudian kita lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita bayangkan cuma 60 sampai 70 tahun kalau tidak bisa kemudian mendapatkan kenikmatan akhirat ini naudzubillah min dzalik. Artinya betul-betul jangan sampai kita korbankan masa di dunia kita 60 kemudian kita korbankan akhirat kita yang kemudian begitu lama dan kekal Jadi 60 sampai 70 tahun dibanding dengan di akhirat naudzubillah di neraka, masya Allah kekal selama-lama. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita innama mathali wa mathalud dunya karaqib istadhalla tahta syajara faraha fataraka. Innama mathali, sesungguhnya permisal saya, kata Nabi SAW, dengan permisalan dunia ini seperti seorang yang pengendara. Kemudian dia menemukan salah satu pohon, akhirnya dia istirahat dan kemudian meninggalkan lagi. Jadi dunia ini ibaratnya kata Nabi SAW hanya persinggahan sementara. Ibaratnya kayak kemarin kita naik pesawat, sebelum naik pesawat ke bandara. Di bandara meskipun toiletnya masya Allah bersih, ruangannya ber-AC semuanya, di bawah itu granitnya bagus-bagus, di sana juga jualannya apa aja lengkap Tapi tidak kemudian kita terlena di situ. Kenapa? Karena nanti akan terlambat ketika sudah diumumkan bahwasanya penerbangan ke Surabaya sudah dibuka gate-nya, maka kita harus segera. Ternyata kemudian kita terlena, di sini kok enak banget. Akhirnya kita terlambat. Begitulah kata Nabi SAW. Sungguhnya di dunia ini hanya tempat persinggahan. Makanya dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing. Jadi orang asing jamaah dirahmati Allah, kalau kita lagi ke Mekah, nggak mungkin kita kemudian iri sama orang Mekah. Enak banget kamu ini. Orang asing nggak akan iri sama penduduk lokal. Kenapa? Karena kita nggak tinggal di sana. Kita ke Turki, kemudian iri sama orang Turki, nggak mungkin iri. Kalau kita ke sana nggak mungkin iri. Kenapa? Karena kita yakin kita cuma sebentar di situ. Iri kemudian saya pengen punya tanah kayak kamu di sini, nggak mungkin. Kenapa? Karena rumah kita di Indonesia. Jadi jadilah kalian seperti apa? Seorang asing, tidak untuk selama-lamanya tinggal di sana. Jadi jangan sampai kemudian kerja selama-lamanya di sana. Orang pergi ke Malaysia nggak mungkin pengen hidup selama-lamanya di sana, pasti pengen balik. Au abiris sabil, atau hanya sekedar nyebrang. Atau hanya sekedar nyebrang. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kita harus kemudian ingat tujuan kita adalah akhirat, tujuan kita adalah surga. Makanya dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kenikmatan surga, yang mana kenikmatan surga itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita kemudian gambarkan. Yang akan kita gambarkan adalah sedikit sekali dari penjelasan hadis-hadis. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Makanya Nabi SAW bersabda, a'adattu li'ibadiyas salihin. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, saya siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at,
kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jangankan dilihat, wala udhunun sami'at, bahkan telinga pun belum pernah mendengarkannya. Jangankan didengarkan, wala khatara ala qalbil bashar, tidak bisa terbetik membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Meskipun sudah ada hadis, sudah ada ayat, itu hanya sangat sedikit, ya. Jadi tidak kemudian bisa dibayangkan oleh manusia bagaimana kenikmatan. Di surga ada buah-buahan namanya durian, namanya sama, tapi bentuknya, rasanya belum tentu sama, ya. Sebagaimana ahlu tafsir menjelaskan tentang, ya, buah-buahan yang ada di surga. Nama-nama yang ada di surga mungkin sama dengan di dunia, tapi beda hakikatnya, ya. Jadi makanya Nabi mengatakan, ya, surga itu kenikmatannya mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Jangankan dilihat, didengar oleh telinga aja enggak. Jangankan didengar, ya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kemudian diimajinasikan dengan hati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu, ya, fala ta'lamu nafsun, maka tidak akan ada jiwa yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Enggak ada yang tahu, ya. Enggak ada yang tahu, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah, ya, beramal di dunia. Yang ingin kita bicarakan tentang surga pertama, kita bicara tentang luasnya dulu. Kalau pintunya saja luas sekali, dan ketika Nabi mau masuk, itu di depan pintu itu gadidun, sudah berdesak-desakan, sudah full manusia. Jadi setelah kita bahas tentang kontoroh, setelah selesai dari kontoroh, di situ itu berdesak-desakan, dan mudah-mudahan kita salah satu orang yang berdesak-desakan di sana, ya. Jadi mereka berdesak-desakan untuk masuk, dan gak ada yang berani masuk, ya. Dan pintunya luas sekali. Surganya bagaimana? Surganya juga sangat luas, dan derajat surga itu banyak, ya. Inna, ya, dalam satu riwayat sesungguhnya, ya, jumlah derajat surga ada di ayatil fil Quran, sebagaimana jumlah ayat di dalam Al-Quran. Kita tahu ayat di dalam Al-Quran berapa? Ada yang 6.660 berapa, ya, 6 juta atau berapa, ya. Tapi itu yang dimudahkan aja, artinya mudahkan pokoknya 6 semuanya. Tapi ketika dihitung para ulama itu 6.006 sekian lah, 6 juta berapa itu sekian. Nah itu derajatnya saja, ya. Nah orang yang paling rendah surganya kayak apa, ya? Kata Nabi, demi Allah, inni la'alamu, ya, akhiru ahlin nari khurujan minha wa akhiru ahlil jannati dukhulal jannah. Demi Allah, saya tahu manusia yang paling terakhir keluar dari neraka, dan yang paling akhir masuk ke dalam surga. Rajulun, yaitu seorang laki-laki, yakhruju minan nari habwan, dia keluar dari api neraka berangkang. Kemudian Allah mengatakan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah kemudian mengatakan, idhab fadkhulil jannah, pergi dan masuklah surga. Fayatiha, maka dia kemudian berangkang ke dalam surga. Ketika dia berangkang dan mendatangi surga, fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, dia itu berhayal bahwasanya surga itu sudah penuh, udah bek, saking terakhirnya dia. Maka kemudian Allah mengatakan lagi, idhab fadkhulil jannah, pergi, masuklah ke dalam surga. Dia datang, di tengah perjalanan dia merasa lagi surganya sudah penuh, ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan, pergi, masuklah ke dalam surga. Dia pergi lagi, dia membayangkan surga sudah penuh. Akhirnya dia mengatakan, pergi, ya, belum penuh. Fa innalaka mithlud dunya wa asyrati amsalihha, karena surga, kamu akan dapat surga itu, ya, seperti seluas dunia dan 10 kali lipat lagi, ya. Maka orang ini mengatakan, atahza'u bi wa antal malik, ya Allah, kamu menghinaku
engkau mengejekku sedangkan engkau adalah Tuhan, sedangkan engkau adalah ya Allah Tuhan, ya. Maka sang rawi mengatakan ketika itu ya Nabi sambil menceritakan sambil tersenyum, ya. Dan Nabi mengatakan dzalika, itulah ya tingkat derajat surga yang paling rendah. Masya Allah. Kita bayangkan kalau kita punya labuan semua, kayak apa kita ini? Kita kampling nggak habis-habis itu. Itu kalau labuan, apalagi apa ini? Labuan ikut Lamongan atau ikut Tuban? Lamongan, masya Allah. Bupati Lamongan nggak punya Lamongan semuanya udah masya Allah. Itu penduduk surga yang paling rendah, ya kedudukannya dapat dunia dan 10 kali lipat, masya Allah, ya. Dan nggak mungkin takut kemudian nanti 5 tahun dipilih lagi, nggak ada pemilihan. Udah dia jadi apa? Tidak hanya raja, di atas raja. Karena setiap malaikat yang pengen masuk harus izin dulu, ya. Kalau raja sekarang takut dikudeta, takut kemudian dibunuh. Kalau dia masya Allah, subhanallah. Makanya ya kita ingatkan, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kemudian antum semuanya, jangan sampai kita terlalu sibuk di dunia supaya dapat kenikmatan di dunia, kemudian kita lupa dengan akhirat. Ya kita bisa combine, bisa kemudian kumpulkan dua-duanya, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak, paling tidak kita mendapatkan akhirat. Jangan sampai kemudian akhirat tidak dapat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya di surga kenikmatannya itu luar biasa, tidak bisa dibayangkan, ya. Kemudian kalau kita lihat bangunannya, ya bangunannya di sana nggak bisa kemudian kita bayangkan kayak apa. Yang penting ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah bagaimana bangunannya? Ya bata-batanya dibangun dengan emas, bata-batanya dibangun dengan apa? Dengan perak, pasirnya saja dengan za'faron. Tahu nggak antum apa itu za'faron? Ya. Za'faron itu kayak za'faron itu saffron. Saffron itu bunga yang dia itu keluar putihnya, ini yang disebut za'faron. Ya satu bunga, ya itu paling putihnya cuma 3-4. Ini dikumpulkan. Ya. Za'faron ini, ya mahalnya luar biasa, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau dijual, masya Allah. Yang paling terkenal za'faron untuk teh untuk apa? Tapi ini dalam satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani disebutkan, ya. Tanahnya dari za'faron, ya. Kemudian batu kerikil-kerikilnya dari mutiara, masya Allah, ya. Disebutkan labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab, ya. Kemudian disebutkan, ya, wa malatuha al-miskul adfar wa hisbauha lu'lu' wal yaqut, ya. Kerikil-kerikilnya, hasonya ini, ya, dari lu'lu' wal yaqut, dari permata. Kemudian wa turbatuha, tanahnya za'faron, dari ya za'faron, masya Allah, ya. Semuanya barang-barang mahal kalau di sini, ya. Jadi bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, ada perumahan elit yang punya cuman orang kaya, ya. Baik itu di Surabaya, baik itu di Jakarta, ada namanya perumahan elit yang harganya berapa triliunan, miliaran, ya. Itu nggak ada apa-apanya, nggak ada mereka punya rumah kemudian batanya dari perak atau dari emas, ya. Kecuali di surga, ya. Kemudian di surga sungainya, dalam Al-Quran disebutkan mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anhar. Permisalan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Fiha anhar min ma'in ghairi asin, ya. Yang mana di sana ada air, ya, ada sungai yang airnya tawar. Kemudian ada sungai yang airnya min labanin lam yataghayyar ta'mu, dari susu yang tidak mungkin berubah. Kalau di dunia ini nggak ada susu yang nggak berubah. Lama-lama akan busuk, ya. Lama-lama akan menggumpal, ya. Kalau di dunia pengen mandi susu mahalnya luar biasa, ya. Ibu-ibu yang pengen putih ada namanya mandi susu, ya. Kalau di sana seluruh nggak akan mambu, ya. Di surga, masya Allah, ya. Jadi kalau sekarang belum bisa mendapatkan mandi susu, nggak usah khawatir.
insya Allah nanti di sana bisa mandi susu sepuas-puasnya. Ya. Ada sungai yang kemudian dari khamr. Ya. Kemudian juga ada sungai dari madu. Ya. Madu nggak akan kemudian tercampur apa-apa. Madu yang murni luar biasa. Subhanallah. Ini kita singkat saja ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan, cuman kita bisa baca beberapa ayat ya. Dan hadis yang mungkin di situ ya, hadis dan ayat ini tidak ada yang bohong ya. Kalau berita bohong, tapi kalau kemudian dari Al-Qur'an, dari hadis semuanya benar. Tapi masih banyak kenikmatan yang belum disebutkan di mana? Di Al-Qur'an, masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau ada sungai madu, ya memang ada sungai madu. Bahkan sungai di surga itu tidak kemudian ya nggak kita bisa bayangkan ya. Di situ disebutkan anhar tajri bi ghairi akhdud ya. Jadi sungai di surga itu ya tidak kemudian gimana ya? Nggak ada kemudian dalam kayak begini nih. Gimana caranya? Wallahu alam, belum tahu kita ya. Itu surga ya. Di sana ada sungai-sungai banyak, ada sungai Al-Kautsar ya. Mata airnya banyak, ada yang disebut kafuro, ada yang disebut zanjabila, ada yang disebut salsabila ya. Yang mana itu minuman-minuman yang sangat-sangat nikmat sekali. Ada yang namanya tasnim ya. Luar biasa jamaah yang dirahmati Allah ya. Dan ada pohon ya. Pohon ini jamaah yang dirahmati Allah yang disebut pohon tuba itu layak tak, tidak bisa kemudian kita lewati kecuali dengan apa? Mi'atu alf, 100.000 tahun ya. Pernah ada orang yang kemudian menyalahkan, kenapa sih pohon besar kok ditubang, dipotong? Harusnya itu biarkan kita bisa melihat pohon yang besar ya, pohon yang pernah menaungi Nabi. Atau kalau kemudian ada ya seseorang yang kemudian mengetahui pohon besar, suruh biarkan aja, jangan potong, supaya apa? Anak cucu kita bisa melihat ya. Supaya mereka bisa tahu ada pohon yang sebesar. Biarkan, kalau sudah masuk surga nanti akan ada pohon yang lebih besar yang akan kita lihat, yaitu pohon apa namanya? Tuba ya. Ada namanya pohon tuba ya. Jadi di surga jamaah yang dirahmati Allah, pohonnya sangat berbeda. Kata Nabi SAW, "Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dahab." Tidak ada pohon di surga kecuali dahannya ya, itu dari emas ya. Enggak kita bisa bayangkan kayak apa emasnya ya. Kutufuha daniyah ya. Dahannya rendah. Dalam tafsirnya, kalau ada orang yang mau metik pohon buah itu, dia datang sendiri. Jadi langsung bisa, masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Inilah kenikmatan surga yang hanya kemudian sedikit yang dikisahkan dan masih banyak yang belum kemudian dikisahkan. Dan pohon-pohon surga di sana tidak kemudian nunggu waktunya. Oh, pengen makan kelengkeng harus nunggu waktu kelengkeng. Pengen makan durian harus nunggu waktunya. Oh, sekarang belum ada serikaya karena belum waktunya. Di sana apa yang terdetik dalam hati muncul ya. Muncul semuanya ya. Makanan-makanannya termasuk ya, dalam satu ayat disebutkan walahmu tairin mimma yashtahun ya. Daging burung yang kalian ya senangi, yang kalian nikmati. Jadi burung lagi terbang di atas kepengen langsung ke bawah, langsung jadi matang. Enggak usah dibubuti ya. Enggak usah ditembak lagi, masya Allah. Itu kenikmatan yang masya Allah. La yasma'una fiha, kemudian di surga juga la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Di surga juga enggak ada kemudian ya ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, sia-sia, dusta, kemudian ya mencaci maki, tidak ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya kenikmatan di surga sangatlah indah, tidak bisa kita bayangkan ya. Intinya ya dikatakan di situ apapun yang kita inginkan ya kita akan mendapatkannya ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam ayat walakum fiha ma tashtahi
anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu di dalam surga itu mendapatkan apa saja yang engkau inginkan, ya. Kemudian apapun yang kamu ya harapkan. Kemudian termasuk bidadari surga, ya, yang mana masya Allah pembahasannya luar biasa, ya. Tapi kita tidak kemudian membahas bidadari surga yang mana kerudungnya saja, ya, kalau seandainya sedunia ini lampu mati, ya, jatuh kerudungnya saja itu sudah adhaat, menyinari semua dunia ini, subhanallah. Kalau seandainya kerudungnya saja, bagaimana kemudian ya matanya, pandangannya, ya. Ya, itu kita insya Allah akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Kayaknya kita cukupi karena sudah ya waktunya lumayan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga dan menjadikan kita ya penduduk ahli surga dan mendekatkan kita dengan surga dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita menuju ke surga, baik dari ucapan kita ataupun perbuatan kita. Dan mudah-mudahan kita juga selalu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada surga, ya, dan bisa kemudian menjadi penduduknya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.